Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Biasanya korban kekerasan domestik adalah seorang wanita dan sangat jarang terjadi kepada pria. Ataupun kalau ada, kemungkinan besar mereka tidak mau diekspos. Tapi di kasus kali ini, bikin saya greget dengan korban dan juga pelakunya. Seorang pria yang bernama Maxime Gadget, dia berusia 29 tahun, dia tinggal di kota Paris di negara Prancis, dan dia sangat mengharapkan pasangan hidup, maka dia mencoba untuk mencari pasangan lewat internet. Itu adalah pertama kalinya Maxime ingin merasakan kebersamaan dengan seorang wanita karena sebelumnya dia tidak punya keberanian untuk mendekati seorang wanita. Di website itu dia menemukan seorang wanita yang bernama Zakia. Saat itu dia berusia 36 tahun. Di sana mereka chatting dan mereka setuju untuk melakukan pertemuan di sebuah bar kecil. Di bar itu Maxime sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan seorang wanita, dan yang lebih membuat dia bahagia, ternyata wanita yang dia temui sama dengan foto yang ada di dalam website. Zakia adalah tipe wanita yang ceria, senang mengobrol, pintar menarik perhatian laki-laki, dan suka menghabiskan waktunya di luar rumah. Sedang Maxime adalah tipe pria yang pendiam, senang berada di rumah, dan menghabiskan waktunya dengan dirinya sendiri. Bahkan di pertemuan awal hari itu, Maxime memesan kopi di bar, sedang Zakia dia memesan whisky. Maxime sedikit shock, tapi dia lebih positive thinking. Dia tidak mau ngejat sebuah buku hanya dari sampulnya saja. Setelah dari bar itu, Zakia mengajak Maxime ke sebuah restoran untuk makan siang barbecue. Setelah makan siang selesai, Zakia mengajaknya pulang ke apartemen untuk dia kenalkan di mana tempat tinggalnya. Maxime sangat malu, namun dalam hatinya dia sangat bahagia. Karena seumur hidupnya dia belum pernah diperlakukan seperti itu oleh seorang wanita. Maxime akhirnya ikut pergi ke apartemen Zakia, dan di sana mereka melakukan hubungan untuk pertama kalinya. Maxime sangat terkejut dengan apa yang terjadi hari itu, bahkan dia mengatakan jika kemungkinan hari itu dia sedang bermimpi. Setelah hari itu mereka menjalin hubungan lebih dekat lagi, dan 3 bulan kemudian Zakia mengajak Maxime untuk tinggal di apartemennya. Zakia kala itu telah memiliki anak kembar yang berusia 11 tahun dan mereka tinggal di sebuah apartemen yang berukuran 30 meter persegi. Maxime pun setuju dan akhirnya pindah ke apartemen milik Zakia dan tinggal bersama dengan mereka. Setelah Maxime tinggal bersama mereka, Maxime mendapat tugas untuk mengantarkan kedua anak Zakia ke sekolah, menemani mereka mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga belanja dan membereskan apartemen tersebut. Sedang Zakia, jika dia tidak keluar dengan teman-temannya, dia akan mendengarkan musik kesayangannya sambil merokok di dalam rumah. Suatu hari Zakia melihat Maxime menggunakan laptopnya, dan setelah Maxime mengerjakan hal lain, Zakia akan membuka laptop tersebut dan menanyakan kata sandinya. Maxime berpikir jika Zakia adalah kekasihnya, maka dia tidak mempermasalahkan tentang privasi yang dia miliki. Keesokan harinya, Zakia menanyakan email dan juga kata sandinya yang biasa digunakan oleh Maxime. Di hari berikutnya, Zakia mengatakan jika dia akan keluar untuk membeli sesuatu, namun sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia meminta kartu kredit milik Maxime, juga kata sandinya. Setelah hari itu, Maxime tidak lagi melihat kartu kredit miliknya, namun Maxime masih berpikir positif jika dia kira karena mereka hidup bersama, miliknya pun juga milik Zakia. Setelah beberapa bulan Maxime tinggal di rumah itu, Zakia meminta segala dokumen milik Maxime
dengan alasan dia akan menyimpannya. Maxim kini 100% tidak memegang apapun dan tergantung kepada Zakia. Zakia akan mengontrol Maxim dari A sampai Z dan sepenuhnya Maxim seperti boneka yang dimiliki oleh Zakia. Pada akhir tahun 2007, Zakia mengajak Maxim dan kedua anaknya ke rumah orang tua Zakia untuk merayakan sebuah pesta. Di sana Zakia minum terlalu banyak dan ketika pulang, Zakia marah tanpa alasan dan menyiksa Maxim hingga dia babak belur. Maxim tidak tahu letak kesalahannya dan dia juga tidak mau melawan karena dia pikir Zakia dalam keadaan mabuk dan tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Keesokan harinya Zakia bangun dan seperti tidak terjadi sesuatu. Maka Maxim semakin yakin jika Zakia menyiksanya kemarin karena dia dalam pengaruh alkohol, bukan karena dia orang jahat. Beberapa bulan kemudian di saat Zakia bangun tidur dan dia merasa tidak senang namun tidak punya alasan yang jelas, dan Maxim juga tidak tahu kesalahannya apa, tiba-tiba Zakia melemparkan segala apa yang dia pegang dan memukuli tubuh Maxim secara brutal. Tetangga di apartemen itu mendengar suara lemparan barang dari dalam rumah Zakia. Bahkan dia memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Zakia dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Zakia membuka pintu dan tetangga itu melihat Maxim terluka di sana. Zakia mengatakan jika Maxim terluka karena ada orang asing yang masuk ke dalam apartemennya dan langsung menyerang Maxim. Tetangga itu juga menanyakan kepada Maxim tentang luka yang ada di tubuhnya, namun Maxim mengatakan jika dia dipukuli oleh orang asing. Maxim tidak berani mengatakan jika yang memukulinya itu adalah Zakia, karena saat itu Maxim pikir dia belum tahu alasan Zakia kenapa dia memukuli dirinya. Akhirnya tetangga itu memanggil bantuan darurat dan segera membawa Maxim ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Beberapa hari Maxim harus dirawat di sana karena luka di tubuhnya. Namun setelah dia pulih, Maxim kembali pulang ke rumah Zakia. Karena dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi, juga tidak punya kartu kredit, maka dia putuskan untuk kembali ke rumah Zakia. Beberapa bulan kemudian, Maxim dilarang oleh Zakia agar tidak keluar dari dalam apartemennya, dan handphone milik Maxim juga disita oleh Zakia. Karena beberapa hari Maxim tidak masuk kerja dan orang dari kantornya menelpon handphone milik Maxim yang dipegang oleh Zakia, dan orang itu memanggil Maxim untuk pergi ke tempat kerjanya. Maxim pergi ke tempat kerjanya dengan seizin Zakia, dan karena dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka Maxim akhirnya dipecat. Maxim tidak berani mengatakan jika dia adalah korban kekerasan domestik, maka Maxim hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh Zakia. Sejak saat itu, Maxim juga hilang kontak dengan seluruh keluarganya. Pada bulan Januari hingga Februari pada tahun 2008, Zakia menyuruh Maxim untuk tidur di pintu apartemen, tanpa selimut, tanpa bantal, dan juga tanpa kasur. Dan bulan-bulan itu di negara Prancis dalam keadaan musim dingin. Ibu Zakia tahu apa yang dilakukan oleh Zakia kepada Maxim, dan terkadang ibu Zakia datang hanya untuk membelikan makanan yang hangat dan juga memberikan selimut untuk Maxim agar dia tidak jatuh sakit. Tidak ada kejelasan kenapa ibu Zakia tidak melaporkan ke kantor polisi tentang apa yang terjadi kepada Maxim. Di bulan itu Zakia sering menghukum Maxim dari kesalahannya yang paling kecil sekalipun, yang dimana Zakia akan memandikan Maxim di dalam bak kamar mandi yang berisikan air dingin. Dan bulan-bulan itu juga masih dalam keadaan musim dingin, hingga Maxim memohon kepada Zakia karena dia merasakan jika tubuhnya telah mati rasa. Zakia mengatakan jika Maxim membuatnya sangat stres hari itu dan dia belum puas, juga belum merasa lega dengan hukuman yang dia berikan. Maka Zakia menanyakan kepada Maxim
dia ingin masuk ke dalam bak mandi itu lagi atau menyerahkan tangannya untuk dia bakar. Maxim menyerahkan tangannya kepada Zakia, lalu Zakia memegang pisau dari dapur dan setelah memanaskan pisau tersebut di atas kompor, lalu dia gosokkan ke lengan Maxim. Kekerasan Zakia kepada Maxim tidak berhenti sampai di situ saja, hingga pada bulan Januari pada tahun 2009, suatu hari Zakia ingin merokok dan mencari bahan rokoknya tidak ada di tempat. Maka dia menyalahkan Maxim dan memukulinya lagi. Maxim kini disuruh oleh Zakia untuk keluar membeli rokok dan di tengah perjalanan Maxim melihat polisi sedang patroli. Maxim tidak tahan dengan rasa sakit yang dia rasakan dan dia meminta bantuan kepada polisi dengan mengatakan jika dia telah diserang oleh orang asing dan dia meminta bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Maxim hingga saat itu belum berani mengatakan yang sebenarnya dan setelah dirawat beberapa hari, Maxim pulang lagi ke rumah Zakia. Anak Zakia kini berusia 12 tahun dan mereka sangat menyayangi Maxim karena dia membantunya dan menjaganya dengan sangat baik. Anak kembar itu mengatakan kepada Maxim untuk meninggalkan rumah itu sesegera mungkin. Mereka tidak mau lagi melihat ibunya menyiksanya dan dia juga tidak mau melihat jika Maxim meninggal di sana. Pada bulan Februari pada tahun 2009, anak kembar itu menyuruh pamannya untuk datang ke rumah mereka. Dan setelah pamannya datang, mereka meminta kepada pamannya untuk mengambil foto Maxim dengan luka di sekujur tubuhnya. Dan foto itu mereka kirim ke orang tua Maxim dan mengatakan untuk mereka menjemput Maxim di rumahnya. Maxim selama tinggal di rumah Zakia, dia telah kehilangan berat badan sebanyak 30 kg. Ketika orang tua Maxim menerima foto anaknya, mereka segera melaporkan ke kantor polisi. Polisi menjemput Maxim di rumah Zakia, namun ketika Zakia tahu jika polisi berada di depan pintunya, Zakia mengancam kepada Maxim untuk tidak membuka mulut tentang apa yang dia lakukan. Maxim pun tidak menyebutkan nama Zakia dan Maxim dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Hingga saat itu Maxim belum berani untuk mengatakan nama Zakia. Setelah Maxim dirawat oleh salah satu perawat yang memiliki pengalaman kerja selama 20 tahun, perawat itu mengatakan jika selama dia menjalankan kerjanya, dia baru 2 kali itu melihat luka terparah yang dialami oleh korban kekerasan. Maxim setelah mendengar perkataan perawat itu, lalu dia berpikir jika ternyata keadaannya memang sangat kritis dan dia baru tersadar jika Zakia telah melakukan kekerasan di luar batas. Maka setelah Maxim keluar dari rumah sakit, dia putuskan untuk melapor ke kantor polisi atas kekerasan yang Zakia lakukan kepadanya selama hampir 2 tahun. Polisi datang ke rumah Zakia dan mereka mengambil anak-anak Zakia untuk ditempatkan di tempat yang aman. Dan setelah itu, polisi barulah menangkap Zakia. Persidangan pertama terjadi pada bulan Mei pada tahun 2015 dan di persidangan itu, pengacara Zakia mengatakan alasan di mana masa kecil Zakia dia memiliki kehidupan yang tidak mudah, di mana ayahnya meninggal karena bunuh diri dan ibunya juga mengalami depresi, maka Zakia tidak pernah memiliki figur yang baik untuk dia lihat. Dan karena alasan tersebut, pengadilan yang awalnya menargetkan hukuman selama 5 tahun penjara, kini dikurangi menjadi 1 tahun penjara. Zakia juga dikenakan denda sebesar 200.000 euro yang harus dia bayar kepada Maxim. Hukuman 1 tahun itu mendapat kritik pedas dari masyarakat dan akhirnya persidangan kedua terjadi pada tahun 2016. Di sana Zakia dihukum selama 2 tahun penjara, namun hukuman itu masih juga dianggap sangat ringan dibanding dengan penderitaan Maxim selama hampir 2 tahun di dalam rumahnya. Dokter menyatakan jika saja Maxim masih tinggal beberapa minggu lagi di rumah Zakia, kemungkinan besar
Maxim akan kehilangan nyawanya akibat luka dalam di tubuhnya. Maxim di pengadilan menyatakan kepuasannya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Zakia, yaitu selama 2 tahun penjara. Karena bagi Maxim, dia terlepas dari rumah itu saja, dia sudah merasa sangat lega. Zakia juga meminta maaf kepada Maxim atas apa yang dia perbuat, apalagi di saat pengadilan menunjukkan foto-foto, yaitu luka di tubuh Maxim. Zakia mengatakan jika dia tidak sadar jika perbuatannya itu hingga menimbulkan begitu banyak luka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.